Baik, memang betul ya kalau kalau kisah-kisah para sufi atau para nabi atau orang-orang besar itu memang kadang-kadang bisa lebih menyentuh ketimbang kita mengajarkan langsung mengajari atau apa ya kita berposisi sebagai guru yang serba bisa kira-kira gitu Pak Kiai. Nah itu kadang-kadang ya kalau Pak Kiai sebut prophetic wisdom itu kan Al-Quran itu hampir mungkin 70%-nya adalah kisah para nabi yang itu sebetulnya diajarkan bahkan mungkin lebih itu dimaksudkan untuk memberi pengajaran kepada masyarakat para pembacanya ini loh kisah yang baik dan banyak orang juga betul tadi apa namanya mengambil inspirasi dari para guru bangsa, para tokoh bangsa, orang seperti almarhum apa misalnya Kang Jalal, saya menyebutnya Kang Jalal begitu. Kemudian ada Gus Dur, mungkin Cak Nur, mungkin ada banyak sekali orang yang bisa kita ambil inspirasinya terkait dengan keteguhan sikap beliau-beliau ini. Itu yang kadang sulit diragukan dan memang perilakunya menunjukkan itu. Jadi teman-teman sekalian betul seperti yang Kiai Miftah sampaikan, inspirasi-inspirasi dari para nabi, para sufi itu penting sekali untuk dibaca ulang, dipahami betul-betul untuk bisa menjadi sikap hidup kita. Nah, terkait dengan itu, misalnya gini, ada pertanyaan berikutnya soal orang yang sering ini pertanyaan umum di mana-mana sebetulnya. Ada orang yang sering beribadah Pak Kiai, tetapi perilakunya tuh masih sering menggibah tetangganya, saudaranya, sering membuli. Ini apa yang salah dengan ini sebetulnya Pak Kiai? Masya Allah. Ini Ini. Baik. Eh, karena kita sedang bincangkan relevansi tasawuf, ya. Eh, dalam tasawuf itu ibadah bisa punya dua makna. Satu memang melakukan ibadah ritual, dia menjadi seorang abid. Jadi tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Apakah ibadah ini itu artinya menjadi abid, abid ahli ibadah, atau justru menjadi abd, menjadi budak, menjadi hamba, begitu. Jadi ibadah tadi itu tujuannya untuk kita menjadi abid, ahli ibadah. Ahli ibadah ini artinya orang yang banyak ibadahnya, katakanlah ya sering sholatnya, sering saumnya, itu kita sebut abid. Atau dia menjadi abd, menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba bagaimana? Di hadapan Tuhannya dia luruhkan kehendaknya, luruhkan egonya. Dia berusaha mewujudkan, katakan, pesan Tuhan dalam dirinya. Dan itu dimulai dengan meluruhkan keakuan. Nah, mestinya abid yang sejati adalah yang menjadi abd. ya. Jadi seorang ahli ibadah itu adalah orang yang betul-betul menghamba pada Tuhan. Nah, kalau dia hanya pada tataran banyaknya sholat saja, Al-Quran sudah mengingatkan. Ada orang-orang yang sholatnya itu fawailul lil musallin. Jadi tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ada kok orang yang sholat ditegur oleh Al-Quran. Gitu. Kenapa ditegurnya? Karena mereka tidak menolong orang yang memerlukan, tidak mendekati anak-anak yatim, tidak menyayangi anak-anak yatim, orang miskin. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka ahli ibadah, mereka tidak menjadi abad. Al-Quran menegur dengan fawailul lil musallin itu. Nah, dan banyak riwayat yang mengatakan agar kita tidak terpukau dengan banyaknya atau dengan lamanya sujud, dengan banyaknya rakaat, tapi lihat bagaimana ia memperlakukan sesamanya gitu. Ini tidak ada kaitannya dengan konteks kekinian, tapi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, satu saat beliau melewati sekelompok orang yang sedang beribadah itu. Kemudian ada sahabatnya yang mengatakan, indah benar ini ibadah orang-orang itu, gitu ya. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan kalimat singkat, harihim dirhaman, perlihatkan kepada mereka dirham, itu. Nah nanti itu ya, jadi tidak ada hubungan dengan konteks kekinian ya, itu ya. Ini contoh saja dari teladan-teladan terdahulu. Orang misalnya banyak ibadah, harihim dirhaman, coba kasih lihat dirham, Masya berubah. Allah. Kira-kira Mungkin bisa dipahami maksudnya ya. Iya.
Itu, Gitu. oh ya betul, menyentuh sekali, Mas, menyentuh sekali. Jadi Masya Allah, ya, ya. di hadapan Masya. di hadapan sesuatu yang di hadapan sesuatu yang apa menggiurkan duniawi, Betul, betul. kita masih berubah apa enggak kira-kira gitu. Nah, Nah, persis, itu kan, persis. nah itu diuji betul. Jadi memang betul-betul tadi yang seperti Pak Kiai sampaikan, jangan lihat banyaknya ibadahnya, sujudnya, lamanya, atau rokaatnya, jumlah rokaat yang dia kerjakan, tetapi lihat bagaimana ia memperlakukan sesamanya, tetangganya, keluarganya, atau bagaimana dia memperlakukan dunia, apakah dia melekat tadi kisah yang anak kecil menggores mobil tadi, apakah dia melekat dengan benda yang dia miliki, atau sekedar ya Nah, sudah itu itu sesuatu saja gitu. betul. Itu bukan berarti saya juga terbebas dari Oh itu ya, Mas Majid. iya Ini betul, semua perjuangan kita ya. betul. Jadi samalah kita ikhtiar berusaha ya. Biar kita berusaha Gitu. semuanya di sini. Baik, Pak Betul. Kiai, saya mau sampaikan pertanyaan dari Fatimah Karim. Bagaimana konsepsi atau memaknai zuhud pada era kekinian, Pak Kiai? Baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih. Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Laisa zahidu alla yamliku syai'an, bali zahidu alla yamlikuhu syai'un. Hmm, Seorang zahid itu bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa. Seorang zahid adalah dia yang tidak dimiliki oleh apapun. Masya Allah. Jadi kita mesti menjadi pribadi yang berhasil, yang bekerja keras, yang berkarya, yang memberikan izah, kemuliaan, kehormatan pada agama kita, sukses di bidang kita. Tapi kita tidak menggantungkan hati pada itu. Gitu, seperti yang tadi disampaikan. Kalau hati kita karena jabatan tidak beroleh lalu kita kecewa, kita masih dimiliki oleh jabatan itu. Zahid justru mesti sukses, tapi ia tidak menggantungkan dirinya pada kesuksesan itu, tidak dimiliki oleh apapun. Gitu. Terima kasih. Baik, baik, Fatimah Karim. Semoga Mbak Fatimah semoga terjawab. Saya kira ini. Kemudian ada Ibu Niken Rahmat. Pak Kiai Miftah, saya sering dapat nasihat begini. Kalau mendapatkan musibah, manusia kalau mendapatkan musibah bukan hanya ikhlas, bahkan harus bersyukur katanya. Bagaimana cara menguatkan iman kita untuk bersyukur ketika kita mendapatkan musibah? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk dalam tasawuf tingkat yang sudah lebih tinggi ini ya. Ya, bersyukur dalam musibah. Jadi ada menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah au kama qala, hidup itu sesungguhnya adalah perjalanan min ni'matin, yantaqil min ni'matin ila ni'matin ukhra. Perpindahan dari satu nikmat kepada nikmat Tuhan yang lainnya. Dalam tasawuf nazori, teoritis, itu diajarkan bahwa Tuhan ini Sang Maha Segala, tidak ada dari Tuhan itu kecuali kebaikan. Tidak ada dari Tuhan itu kecuali keindahan. Nah, ini memang secara teoritis itu dipaparkan dalam tasawuf yang teoritis tadi itu. Bagaimana Tuhan ini indah, maha indah, dan segala dari Tuhan indah, tidak ada yang buruk. Lalu bagaimana dengan musibah, dengan peperangan, dengan, nah itu pembahasan teoritis. Tetapi kenyataannya ada nikmat tertentu yang hanya bisa kita rasakan ketika kita berada dalam keterpurukan. Satu saat boleh undang ada Ibu Nyai dari Cirebon, sangat baik ya, menulis buku Terpuruk dan Bangkit. Oke. Nah, Baik. saya pernah jadi pembanding. Terus beliau mengisahkan ketika terpuruk itu ia merasa dekat dengan Tuhan. Gitu. Ya, dalam kisah yang lain, satu saat ada masalah rumah tangga yang saya dampingi, sebetulnya mendampingi oleh orang bapak waktu itu. Terus ini pasangan ini memilih untuk pisah dulu lah, gitu ya, pisah dulu. Nah, selama pisah ini maksudnya dia ambil kos lah di tempat yang lain, begitu. Nah, selama pisah itu, dia bisa bangun di malam hari, dia bisa ambil air wudhu, dia bisa sholat tahajud, dia bisa nangis berdoa itu. Dan memperoleh kenikmatan itu. Kemudian setelah proses, akhirnya alhamdulillah rukun lagi, bahagia lagi, baguslah sakinah mawaddah warahmah. Dan kemudian datang lagi tuh bilang, saya merasa kehilangan ini. Saya bilang, ini ada apa lagi? Apa tidak bahagia? Saya bahagia sekali. Apa tidak saya bersyukur sekali. Tapi ada satu yang saya rindukan. Apa itu? Saya tidak bisa nangis lagi seperti waktu itu. Saya kehilangan kenikmatan meminta pada Tuhan. Ya Allah. Gitu.
Saya kehilangan kenikmatan bergantung pada Tuhan, ya, menyerahkan diri saya pada Tuhan, menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Dan itu ternyata nikmat. Bisa bangun malam hari, ambil air wudhu, sholat, nangis, nikmat sekali. Kata dia, kok sekarang saya nggak bisa lagi? Jadi kemudian saya tanya, jadi mau bagaimana? Mau punya masalah lagi? Enggak, kata dia. Nah, nikmat tadi itu hanya diperoleh ketika ada ujian, ada musibah. Ya, nikmat, ya insya Allah ibu atau bapak yang bertanya bisa ketika ada ujian itu kita dapat nikmat Tuhan lainnya juga. Nikmat bergantung pada Tuhan itu nikmat karunia besar. Dan orang kadang-kadang seperti kata ibu Bunyai itu, pada saat terpuruk saya merasa dekat dengan Tuhan. Sehingga kemudian saya sebagai pembanding buku saya mengatakan, Bu, apa dekat dengan Tuhan Bunyai sebut keterpurukan. Jadi justru itu kebangkitan. Tinggi itu ya. Ya. Itu makomnya tinggi sebetulnya. Tinggi. Dekat dengan Tuhan kita sebut terpuruk. Ya, maksudnya terpuruknya banyak masalah hidup. Ya. Tapi secara rohaniah dia merasa dekat dengan Tuhan dan itu nikmat. Ya. Jadi itu harus disyukuri. Ya. Ada banyak sekali. Dan nanti jangan tanya saya, jadi kalau begitu memilih nikmat atau musibat. Nah itu jangan tanya saya ya. Tapi pada keduanya ada yang selalu mesti disyukuri. Gitu. Baik, itu mungkin tadi yang dimaksud Bunyai Mas Riah Anfa ya? Ya, betul. Bangkit dari terpuruk. Iya. Bangkit dari terpuruk ya. Dari terpuruk. Betul. Ya. Saya pernah jadi pembandingnya waktu itu. Saya akan baca ini buku ini nanti. Oh ada. Oh iya. Siap. Ya. Terima kasih. Oke. Berikutnya saya ingin pertanyaan dari sebentar. Ini dari Aninda Hidayanti. Nida mau bertanya, kalau sudah terlanjur nggak suka sama seseorang karena perilakunya, sedangkan kata Bapak tadi, kata Pak Kiai tadi, cobalah lihat dari sisi baiknya. Okay. Bagaimana cara agar rasa nggak suka itu perlahan hilang? Dan dari sisi tasawuf, dan harus mulai dari mana Pak Kiai? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebetulnya bisa disusul dengan pertanyaan lagi, apakah ini yang tidak kita sukainya ini orang dekat, keluarga, sahabat, atau mungkin calon, pasangan, atau apa? Karena bisa berbeda menyikapinya. Dalam filsafat Stoa yang ditulis oleh Allahyarham Bapak dalam buku Filsafat sebagai Way of Life, dan itu sebetulnya selaras dengan ajaran tasawuf, hidup itu ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Hidup itu begitu, ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Pada yang tidak bisa kita ubah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya yang tidak bisa kita ubah, ini orang tua saya, ini anak saya, itu kan tidak bisa diubah. Tetap saja orang tua, tetap saja anak, ya. Ini contoh ketidaksukaan itu kepada siapa, kan ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Ya. Kalau misalnya kesukaannya kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, ada kemungkinan masih bisa kita ubah. Tetapi satu hal yang sebetulnya sangat bisa kita kendalikan adalah persepsi kita terhadap peristiwa itu. Itu yang bisa kita ubah, mindset kita. Jadi kalau misalnya berlaku orang ini nih, misalnya ada seorang sufi, ini contohnya tidak baik ini ya, apalagi di NCMS sangat tidak tepat menyampaikan contoh ini. Tapi dalam filsafat Sokrates itu ada kalimat by all means get married. Ya. Apapun alasannya menikahlah. Karena kalau kau punya istri yang baik kau bahagia, kalau istrimu tidak baik kau jadi filosof. Itu bias gender ya, mohon maaf bias gender. Tapi bisa digunakan hal yang sama. Kalau kau dapat suami yang baik kau bahagia, kalau enggak ya kau jadi sufi. Jadi sufi. Gitu. Jadi selalu ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah, tapi tetap kita bisa melihat perspektif yang mudah-mudahan baik untuk kita gitu. Maaf ini pembicaranya ke sana kemari ya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya ingin ambil pertanyaan dari Abis Maza, maksud saya. Abis Maza. Bagaimana menata hati supaya tidak membanding-bandingkan nikmat dengan orang lain, supaya tidak terjebak dengan keinginan-keinginan panjang
dan utang. Bahkan banyak yang terjebak pada pay later. Nah, ini karena keinginan-keinginan hedonis tadi. Bagaimana Pak Kiai? Baik, baik. Bolehkah saya jawabnya answer letter? Nah, ya. Nah, ini mungkin istri saya juga ikut nonton. Jadi ya kami tahun-tahun awal menikah itu, Ya. kadang-kadang istri saya atau setiap hari kami menikah, hari jadi syukuran begitu ya, anniversary, yuk kita ngobrol ini dan itulah gitu. Barangkali apa yang bisa kita lakukan, saya bilang ini kan anniversary, bukan evaluasi gitu ya. Nah, jadi ya, terus saya bilang beginilah, saya itu yakin ini diajarkan oleh tasawuf, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita yang indah, yang Tuhan beri selalu yang terindah. Tuhan tidak pernah memberi kita yang baik, yang Tuhan beri selalu yang terbaik gitu. So itu sudah yang terindah, yang terbaik gitu. Selesai sudah. Jadi tidak ada lagi evaluasi setiap anniversary ya. Nah, tentu mengatakan terbaik itu tidak bisa membanding-bandingkan karena kita tidak pernah tahu. Mengapa nikmat itu tidak bisa dibanding-bandingkan? Karena kita tidak pernah tahu. Seorang guru besar sufi, Imam Humaini rahimahullah, itu dalam 40 hadis, beliau mengajarkan obat hasud. Kalau kita punya dengki pada seseorang, kata beliau nih, khidmatlah pada orang itu. Malah kita diminta untuk baik-baik sama dia dan khidmat sama dia. Mengapa? Karena kemudian kita akan melihat ternyata hidupnya tidak sesempurna yang kita lihat di media sosial. Ternyata dia punya masalah juga. Ternyata dia punya problem ini, problem itu. Begitu. I hope everyone win the battle they tell no one about. Gitu ya. Jadi semua kita ini punya our own battle. Kita punya peperangan kita sendiri. Yang tampil di media sosial sih yang nikmat-nikmatnya tadi itu ya. Jadi menata hati itu kita mulai dengan setiap kita Allah Ta'ala karuniai keistimewaan, anugerah yang khas, anugerah yang indah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang lain. Tidak pernah tahu. Jadi karenanya memang tidak bisa dibandingkan. Begitu. Sudut pandang akan sangat mengubah. HP saya ini HP lama misalnya ya, sudah sekian tahun. Jadi kalau saya bilang, karena ini HP peninggalan Allah yarham ayah saya, itu mengubah segalanya. Pemberian makna, saya tidak tertarik karena ini HP, saya pokoknya pakai saja selama yang saya bisa misalnya. Nah itu pemberian makna yang bisa membantu untuk tidak membanding-bandingkan nikmat. Terima kasih. Memang kadang-kadang iya membanding-bandingkan ini memang jadi apa ya, jadi awal dari ya penyakit hati, kita hasut sama orang, kita iri sama orang, dan lain sebagainya. Memandang bahkan bertetangga, ini banyak di sekitar kita mungkin. Kebetulan dekat dengan saya, bertetangga bahkan itu sampai tidak apa ya, sulit untuk menegur karena kesalahan. Kesalahan yang sebetulnya katanya kecil sekali kesalahan, cuman karena ada didomplengi oleh ego tadi, oleh hasut tadi, jadi semakin membesar pakai. Dan itu saya kira Ramadan itu memberikan kita semacam jalan untuk memperbaiki diri tadi. Untuk menata hati mulai dari memperbaiki sudut pandang kita, memberikan makna pada barang-barang yang kita punya. Kalau ngikutin keinginan ya nggak ada habisnya pakai gitu. Betul. Saya mau masuk ke 2 pertanyaan terakhir, saya kira ini masih ramai sekali. Jadi dari GS Nata, dalam menghadapi ujian, cobaan, persoalan hidup, tetapi tetap menghadapinya dengan hati bahagia. Ini bagaimana caranya, Pak Kiai? Baik. Pertama, ada beda antara joy and happiness. Oke. Nah, ini sekali lagi jawabannya singkat-singkat. Kalau ingin agak panjang ya NCFS nanti buat sesi berikutnya. Begitu ya. Ya, jadi ada sukacita dan ada bahagia. Secara singkat, joy itu atau kita bisa lihatlah ada film Inside Out ya, ada joy. Nah, itu saya ambil referensi. Joy itu senang, sukacita karena faktor eksternal. Dapat hadiah dari orang, dikasih sesuatu, ya. Tapi happiness itu disebabkan faktornya internal.
pemaknaan kita. Ya, Oke. ya misalnya nih, saya diberi bunga. Bunga ini bunga yang sama, tapi saya memberikan makna, ini bunga istimewa karena ia berada pada orang yang saya cintai. Misalnya cerita Laila Majnun dalam tasawuf, ya, yang hatta bahkan keluar kotoran oleh Majnun itu, airnya itu dia ambil, bukan kotorannya, airnya, karena ini keluar dari rumah orang yang dia cintai. Namanya juga Majnun lah. Tapi ini cerita sufi, perlu pemaknaan. Ya. Nah, jadi joy itu faktornya eksternal, happiness itu internal. Joy itu temporary, happiness itu permanen. Ya, joy itu temporary. Kita kalau dikasih coklat kita makan, selesai, senang kita. Ya, tapi perhatian yang diberikan oleh orang yang kasih coklat itu memberikan pada kita kebahagiaan, dan itu everlasting. Ya, dikasih coklatnya sih sebentar, tapi dari siapa yang ngasih coklatnya, momennya apa, nah itu everlasting, itu happiness. Yang ketiga, joy itu menegasikan penderitaan, happiness embrace suffering. Itu bedanya. Jadi happiness bukan berarti tidak ada permasalahan hidup. Itu bedanya. Kalau joy, kalau sukacita, ketiadaan penderitaan. Kalau happiness, dia mengembrace penderitaan itu. Dia mengembrace ujian hidup itu. Caranya bagaimana? Ya, nanti sesi berikutnya dengan NCMS. Ini kalau penasaran, Pak Kiai itu punya buku banyak tuh, kisah-kisah inspiratif lah gitu kan. Prophet Wisdom, teman-teman harus punya itu. Kemudian buku terbaru saya belum punya, tapi nanti saya akan cari yang Way of Life, karena saya nggak hadir waktu acara di Paramadina yang lalu. Betul. Siap. Tadinya mau saya bawa contohnya, atau insya Allah dikirim segera ke NCMS. Dan mohon NCMS boleh kasih kuis pada followersnya. Nanti hadiahnya 10 buku. Baik. Boleh di sesi besok kapanpun, nanti saya titip saja pada Mas Majid. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Giveaway. Siap. Ini namanya ini happiness atau joy ini? Happiness. Tapi kalau ini happiness, karena kita memaknai pemberian buku ini sebagai ilmu gitu ya. Betul. Dan kan barang siapa memberi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Siap. Masih ada ujungnya. Baik, canda-canda teman-teman. Terakhir Pak Kiai, ini ada satu pertanyaan terakhir. Saya kira, adakah sufi yang secara historis pada masa lalu tidak pernah berdosa? Pernah berdosa. Apakah ada kisah sufi yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang tidak pernah berdosa? Yang pernah berdosa, maksud saya. Beliau pernah berdosa. Lalu dia jadi sufi begitu? Iya. Jawabannya banyak sekali. Ya, bahkan hampir tokoh-tokoh sufi yang dikenal dalam sejarah itu sebelumnya tenggelam dalam urusan duniawi. Fariduddin Attar misalnya disebut Attar karena dia seorang tukang wangi sukses lah. Tiba-tiba datang seorang sufi yang dengan kesederhanaan dan sebagainya. Ya, ada sedikit dialog di antara mereka, tapi sufi itu kemudian mengatakan, ini sekali lagi cerita ya, saya itu sudah tidak terikat, bahkan saya sudah bisa menentukan kapan saya mati. Ini kurang lebih, tentu sangat debatable kok bisa mengatakan mati. Tiba-tiba dia berbaring saja dan mati, gitu. Itu mengubah Attar. Tiba-tiba dia katakanlah urusan dunia itu tidak lagi dia kejar, gitu ya, karena satu peristiwa itu. Atau ada orang yang bahkan dalam riwayat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seseorang yang datang pada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ma min dzanbin illa qad fa'altuhu. Tidak ada satu dosa pun kecuali sudah aku lakukan. Itu waktu saya baca riwayat itu, bayangkan ini menyampaikannya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan dia mengatakan tidak ada satu dosa pun di muka bumi ini kecuali sudah aku lakukan. Kita kan kalau terima orang yang mengaku bersalah sudah ini sudah itu, mungkin kita sudah gimana lah jaga jarak dan sebagainya. Ini pada baginda Nabi. Fahali minat taubah, dan apakah masih ada kesempatanku untuk bertaubat? Begitu. Baginda Nabi kemudian menjawab, ini dia sudah lakukan semua dosa, kata dia. Ma min dzanbin illa qad fa'altuhu.
Tidak ada satu dosa pun kecuali sudah aku lakukan. Fahali minat taubat. Masih adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Nabi kemudian bertanya, apakah engkau masih punya dua orang tua atau seorang di antaranya? Kata orang ini, ayahku ya Rasulullah. Kemudian bagian Nabi menjawab, pulanglah dan berkhidmatlah, berbuat baiklah pada ayah. Nah, itu pintu taubat ya. Ketika orang yang tanya ini pulang, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dianya sudah pulang. Ini akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, laukanat ummu, andai ibunya yang masih ada. Itu. Jadi untuk tasawuf sekali lagi ini ada tasawuf nazori, tasawuf teoritis, ajaran-ajaran, ada tasawuf amali, ritual, ibadah, wiridan, zikir, ikut tarekat dan sebagainya. Ada tasawuf dari kisah-kisah para sufi yang inspiratif untuk kita, dan ada juga laku tasawuf itu dengan berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Baik, Itu baik. ya, itu ya. Oke, Miftah, Ya. ada satu lagi dari Cianjur ini, Siva Cianjur. Ini nanya soal kalau ada orang bilang kalau kita punya masalah, cari jalannya bukan jalan keluar, tapi jalan ke dalam, karena biasanya yang menjadi sumber masalah itu diri kita sendiri. Mohon tanggapannya, Kang Miftah. Masya Allah. Mungkin